Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahal Butin Hayatur, NIM C1023-116, kelas 2C, Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammad Aswawi. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis jurnal yang saya teliti dengan judul Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi dengan Kejadian Stunting pada Balita di Puskesmas Cipadung, Kota Bandung, dengan jurnal Manajemen Kesehatan tahun 2023. Di jurnal yang saya teliti terdapat jumlah variabel yang secara langsung terdapat dalam judul jurnal. Ada dua variabel utama, yaitu yang pertama riwayat penyakit infeksi atau variabel independen, dan kejadian stunting pada balita atau variabel dependen. Kemudian dalam penelitian ini juga riwayat infeksi dibagi menjadi 3 subvariabel, yaitu yang pertama ada riwayat diare, yang kedua ada riwayat ISPA, dan 3 ada riwayat cacingan. Kemudian variabel dependen atau terikat dengan kejadian stunting pada balita didefinisikan sebagai balita dikategorikan stunting jika si skor tinggi badan menurut umur kurang dari negatif 2 SD. SD tersebut adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran seberapa besar data tersebar dari rata-rata. Kemudian dikategorikan stunting atau tidak stunting dengan skala ukur kategorik atau nominal. Kemudian variabel independen dibagi beberapa. Variabel independen tersendiri adalah variabel bebas. Yang pertama ada riwayat diare, yang didefinisikan balita pernah mengalami diare atau ada riwayat, atau tidak pernah tidak ada riwayat, dengan kategori ada riwayat dan tidak ada riwayat, dengan skala ukur kategorik atau nominal. Kemudian yang kedua ada riwayat ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, yang didefinisikan balita pernah mengalami ISPA, ada riwayat, atau tidak pernah tidak ada riwayat, dengan kategori ada riwayat dan tidak ada riwayat, dengan skala ukur kategorik atau nominal. Kemudian yang terakhir ada riwayat cacingan, yang didefinisikan balita pernah mengalami cacingan atau ada riwayat, atau tidak pernah tidak ada riwayat, dengan kategori ada riwayat dan tidak ada riwayat, dengan skala ukur kategori atau nominal. Kemudian gap atau kesenjangan. Gap atau kesenjangan yaitu gap yang merujuk pada perbedaan antara dua hal, seperti perbedaan situasi saat ini dengan situasi yang diinginkan. Gap dalam penelitian ini adalah peneliti mengkaji masing-masing penyakit infeksi secara terpisah untuk mengetahui penyakit infeksi mana yang lebih beresiko menyebabkan stunting pada balita, ditandai dengan yang tertera pada jurnal pada halaman 82. Beberapa penelitian terdahulu mengkaji penyakit infeksi secara bersamaan. Pada penelitian kami mengkaji penyakit infeksi secara terpisah, sehingga bisa dilihat penyakit infeksi mana yang lebih beresiko meningkatkan stunting pada balita. Kemudian ada desain penelitian. Penelitian dalam jurnal tersebut adalah jenisnya kuantitatif, ditandai dengan pengumpulan data berupa angka, penggunaan instrumen terstandar, serta analisis statistik seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Kemudian desain penelitian ini tersendiri adalah dengan menggunakan desain cross-sectional. Desain cross-sectional dipilih karena dapat mengidentifikasi hubungan antara faktor risiko atau riwayat penyakit infeksi dan hasil atau kejadian stunting secara cepat dan efisien pada waktu yang sama tanpa memerlukan penelitian jangka panjang. Penelitian ini dilakukan di wilayah
kerja Puskesmas Cipadung Kota Bandung selama periode Januari sampai Maret 2022. Kemudian ada alat penelitian. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari karakteristik balita, kejadian stunting, riwayat diare, dan riwayat ispa, dan riwayat cacingan. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang mencakup. Yang pertama ada karakteristik balita, kemudian ada kejadian stunting, kemudian ada riwayat diare, kemudian ada riwayat ispa atau inspeksi saluran pernapasan akut, dan riwayat cacingan. Kemudian ada sampel. Sampel yang diberikan dalam jurnal ini adalah populasi sampel dalam penelitian ini adalah ibu yang memiliki balita usia 24 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Cipadung Kota Bandung dengan pengambilan teknik sampel simple random sampling. Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 108 responden. Besar sampel dihitung menggunakan metode simple size for one sample test of proportion dengan tingkat signifikan 5%, daya atau power 90%. Besar sampel ini sudah sesuai dengan penelitian statistik untuk proporsi satu sampel, sehingga hasil penelitian diharapkan cukup representatif untuk populasi target. Kemudian ada skala ukur. Skala ukur yang digunakan dalam penelitian ini semua variabel. Ada kejadian stunting dengan stunting atau tidak stunting yang diukur berdasarkan Z-score kurang dari 2 standar deviasi. Kemudian ada riwayat diare dengan kategori ada atau tidak ada, riwayat ispa dengan kategori ada atau tidak ada, riwayat cacingan dengan kategori atau ada atau tidak ada. Alasannya, kenapa semua variabel menggunakan kategori? Karena diukur berdasarkan kategori ada atau tidak ada, stunting atau tidak stunting, sehingga menggunakan skala kategori. Kemudian ada statistik univariat dan bivariat. Univariat tersendiri adalah analisis deskriptif menggunakan distribusi frekuensi untuk melihat proporsi kejadian stunting, riwayat diare, riwayat ispa, dan riwayat cacingan. Dengan contoh hasil stunting 37%, tidak stunting 63%, riwayat diare 41,7%, dan riwayat ispa ada 46,3%, riwayat cacingan ada 33,3%. Kemudian bivariat sendiri adalah analisis uji chi-square untuk melihat hubungan antara variabel independen dan independen. Hasil signifikannya meliputi riwayat diare dengan P 0,018 dan riwayat ispa P 0,005, riwayat cacingan P 0,009. Kemudian di sini saya lampirkan tabel univariat yang terdapat pada jurnal pada halaman 83 dan tabel bivariat yang tertera pada jurnal yang terdapat dalam halaman 84. Sekian penjelasan analisis jurnal dari yang saya teliti. Semoga penjelasan yang saya sudah jelaskan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.